Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Haqqu wa Zahawal Batil Innal Batila Kana Zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah di siang hari ini kita senantiasa mengistiqomahkan sholat Jumat kita, karena sholat Jumat semata-mata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang sesingkat ini tetapi menentukan kelak di akhirat. Rasulullah Muhammad SAW diwafatkan Allah umur 63 tahun. Umur yang sesingkat ini mari kita gunakan untuk menentukan kebahagiaan kita kelak di masa yang akan datang. Di bulan suci Ramadan ini tidak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-12. Kalaupun di awal hingga sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini belum maksimal, mari kita maksimalkan. Karena ada suatu pahala yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, di mana semalam kita beribadah kepada Allah, tetapi Allah memberikan kita pahala yang melimpah ruah, yaitu pahala yang diukur dengan tahun 83 tahun. Kalau kita menyia-nyiakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita akan menjadi orang-orang hamba-hamba yang merugi. Tetapi kalau kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, janji Allah kita akan dilahirkan seperti bayi yang baru lahir. Maka dari bayi yang baru lahir itu semua kesalahan-kesalahan kita, semua kekhilafan kita, kemaksiatan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, itu diampuni oleh Allah. Begitu luar biasanya ampunan, begitu luar biasanya bulan suci Ramadan ini. Petunjuk Allah agar di sekitar kita, ada di masjid, di lingkungan rumah kita, bahkan di depan pintu rumah kita ketika kita keluar dari rumah kita. Ketika semua orang menganggap bahkan memvonis ulat itu binatang yang menjegelkan, di mana ada ulat diinjak, di mana ada ulat yang menempel di pohon, pohonnya tidak salah, tetapi pohonnya pun itu ditebang. Tidak hanya ditebang pohon itu, tapi dibakar. Padahal pohon tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Tetapi ketika ulat tadi sudah divonis, semua manusia, bahkan ulat itu sudah divonis binatang yang paling mengganggu. Tetapi ketika ulat tadi masuk ke dalam kepompong, kurang lebih 12 hari, 2 minggu, tidak makan, benar-benar tidak makan, tidak minum, benar-benar tidak minum, menyerahkan hidupnya, menyerahkan jiwa raganya untuk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Lalu ulat ini diberikan Allah kehidupan yang baru, mempunyai sayap yang baru, mempunyai bentuk tubuh yang baru, mempunyai warna yang begitu indah. Ulat ini berubah menjadi kupu-kupu yang selalu hidup di taman dengan bunga-bunga yang sedang mekar, dan selalu makanannya kupu-kupu itu madu. Begitu luar biasanya ketika penyerahan jiwa raga kita kepada Allah. Untuk di bulan suci Ramadan ini,
Mari kita ramadankan diri kita, jiwa kita seperti bulan yang masuk ke dalam kelompok. Allah langsung merubah kehidupan umat tadi 100 derajat. Tidak perlu berlama-lama bulan depan, tidak perlu berlama-lama tahun depan, tapi langsung kontan tanpa dipilih sama Allah. Itulah manfaat daripada puasa. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, tentunya Allah itu bisa bermacam-macam kalau kita menyadari. Bahkan di depan rumah kita, bahkan di dalam rumah kita, di semua kehidupan Allah memberikan semua rahasia-rahasia yang di langit yang merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi bulan puasa ini bulan penggodongan bagi keimanan kita. Jadi jangan sampai bulan puasa di bulan suci Ramadan ini hanya satu bulan itu, tidak. Justru mari kita awali bulan suci Ramadan ini yang sudah kita latih, yang sudah dilatih selama 1 bulan penuh ini. Mari kita mulai nanti di bulan Syawal hingga menuju ke Ramadan yang akan datang. Ketika kita sudah mengikrarkan diri kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini tidak untuk yang lainnya, tetapi Allah menciptakan kita itu untuk melaksanakan sholat. Subuh-subuh diri kita sholat, zuhur lelah capek-capek sholat, asar kelelahan kita menjalankan sholat, menjelang malam maghrib kita beritahu sholat, Isya kita dilanjutkan lagi dengan sholat. Memang untuk sholat itu, memang untuk ibadah itu Allah menciptakan diri kita. Di bulan suci Ramadan ini kita pun diwajibkan untuk menjalankan puasa, kecuali yang menurut syar'i bisa berangkat ataupun ditunda. Puasa kita di bulan suci Ramadan ini tidak tanggung-tanggung, tidak 1 hari, tidak 1 minggu, tetapi 1 bulan penuh tanpa ada kelelahan ataupun putus asa kita untuk menjalankan puasa. Jadi bulan puasa ini bulan pembelajaran diri kita untuk merubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Allah merubah umat menjadi tubuh, Allah memberikan kehidupan lebih baik. Mungkin selama kehidupan kita masih banyak kesalahan, kekhilafan, atau suka dengan suatu kemaksiatan, mari kita maksimalkan ibadah puasa ini dengan bersungguh-sungguh. Bagi yang bersungguh-sungguh ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, Allah akan memberikan kita kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berpuasa, Allah tidak akan memberikan suatu penyakit ataupun sakit. Dari zamannya Rasulullah Muhammad SAW tidak ada orang yang sakit karena puasa, tidak ada orang yang mati karena puasa. Malah dengan puasa kita diberikan Allah kekuatan. Malah dengan puasa kita diberi Allah kekuatan yang lebih. Ketika kita memulai sahur, melaksanakan sahur di tengah malam, lalu kita lanjutkan dengan sholat subuh. Sholat subuh bagi saudara-saudara kita yang kerjanya jauh dari rumah menuju ke tempat usaha, dari rumah menuju ke tempat kantor di pabrik-pabrik. Jam 5 itu sudah berangkat kerja. Saudara-saudara kita di kota-kota besar, terutama di Jakarta, jam 4:30 ada yang sudah berangkat kerja. Orang mau kerja menuju ke kantor atau pabrik di tempat usaha, kalau kesiangan pasti terlambat karena macet. Lalu kita sehari yang menjalankan pekerjaan usaha kita, lalu diteruskan dengan maghrib diteruskan dengan sholat isya. Setelah sholat isya kita teruskan dengan sholat tarawih berjamaah. Setelah sholat tarawih berjamaah kita teruskan dengan tadarus Al-Quran. Kalau kita jumpai di kota-kota besar, di daerah-daerah, tadarus Al-Quran hingga sampai jam 11 malam hingga jam 12 malam. Setelah jam 12 malam istirahat, nanti jam 2:30 bangun sahur, menjalankan sahur. Setelah itu diteruskan dengan sholat subuh, terus dilanjutkan dengan bekerja aktivitas kehidupan sehari-hari. Tidur
tidurnya orang beriman itu cuma 3 jam sampai 4 jam. Itu tidak ada yang kelelahan ataupun sakit. Karena apa? Karena rahasia di balik puasa di bulan suci Ramadan. Dan rahasia puasa di bulan suci Ramadan yang lainnya, kenikmatan kita akan digandakan Allah luar biasa. Bagi pekerja, kita beri Allah dengan rezeki yang lainnya itu berbagai hal. Bagi para pedagang yang biasanya omsetnya sehari cuma sekali, tetapi karena di bulan suci Ramadan omsetnya juga 10 kali lipat. Bagi pekerja semua Allah memberikan kenikmatan rezeki yang melimpah ruah. Itu karena barokahnya di bulan suci Ramadan. Jadi banyak rahasia kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan di bulan suci Ramadan ini. Dan pahala-pahala yang melimpah ruah, yaitu ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam terjadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Subhanallah, kebahagiaan, kenikmatan yang ada di bulan suci Ramadan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari kita jangan sampai terkalahkan dengan yang saat ini ramainya Piala Eropa, Copa America, Euro. Memang kita terjaga tengah malam, tapi tidak mendapatkan pahala. Mata memang terjaga. Kita memang bisa tertawa terjaga, tapi kita tidak mendapatkan pahala barokah di bulan suci Ramadan. Bukan dilarang untuk melihat sepak bola, bukan dilarang, tetapi kita rugi atas barokah kenikmatan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai bulan puasa di bulan suci Ramadan ini dikalahkan sama yang namanya sepak bola. Itu memang triknya orang-orang kafir. Agar umat Islam di dunia ini tidak sibuk membaca Al-Quran, tidak sibuk dengan ibadah, tetapi sibuk menonton televisi. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, jangan sampai kita dikatakan sepak bola. Berilah kekuatan kita, kuatkanlah diri kita agar kita bisa meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi di bulan suci Ramadan ini begitu dimuliakan sama Allah, kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya. Allah memberikan kita malam keistimewaan, yaitu berupa malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Semua itu rahasianya ada di karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan yang biasa kita mengenal Nuzulul Quran. Karena Al-Quran diturunkan di muka bumi ini, umat manusia diangkat dan dimuliakan Allah, diangkat derajatnya karena turunnya Al-Quran. Coba kalau Allah menurunkan Al-Quran di bulan Syawal, pastilah bulan Syawal ini yang dimuliakan. Karena Al-Quran itu sebagai penerang bagi muka bumi ini. Al-Quran itu sebagai penerang jalan kehidupan